suaranya ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Nabi salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah, pada malam hari ini kami berkesempatan hadir di Pondok Pesantren Mus'ab bin Umair untuk bertemu dengan Ustadz Muhammad Ismail Bakung sebagai pimpinan Pondok Pesantren Mus'ab bin Umair, yang merupakan pondok tahfizul Quran yang berada di Desa Semencirim, Pasar 5, Dusun 7, Gang Pacet, Kecamatan Sunggal. Ikuti terus perjalanan kami Mencirim Syariah Channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الكريم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر. وقال في حديث آخر أي في المفهوم كما في المفهوم من فرح بقدوم رمضان دخل الجنة. Pertama-tama mari kita sampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita banyak nikmat, melimpahkan kepada kita rezeki yang luas, memberikan kepada kita banyak harta, memberikan kita segala-galanya. Maka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kamu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Dan yang paling penting adalah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala dijadikan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nabi kita adalah nabi yang terakhir yang datang, tetapi dia Sayyidul Mursalin, Imamul Anbiya, tuan-tuannya para nabi dan pemimpinnya para nabi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diharamkan syurga kepada para nabi sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam masuk duluan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita dilahirkan dan kita diberikan oleh Allah taala seorang nabi yang mulia, dan syafaatnya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum
Yang terdahulu akan meminta syafaat kepada para nabi mereka, pertolongan kepada para nabi mereka ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seluruh nabi-nabi akan dikumpulkan di akhirat nanti, dan kaum-kaum mereka akan meminta syafaat, pertolongan kepada para nabi mereka, tetapi para nabi mereka mengatakan kami tidak berikan syafaat kepada kalian. Maka mintalah syafaat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya kita umat yang terakhir dilahirkan dan diberikan kita seorang nabi yang mulia, yang mana syafaatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita melalui syafaatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa masuk surga dengan amal-amal kita. Bahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, apakah begitu dengan engkau juga wahai Rasul? Maka kata Rasul, iya begitu juga dengan saya, illa taghammadallahu bi rahmatihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat kepada kita, kepada hambanya. Maka kita mintalah rahmat, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita hamba yang muqarrabin, hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bersyukur, baik nikmat yang kita dapatkan sedikit maupun banyak, maka kita masukkan sifat syukur ke dalam hati kita. Salah satu sifat orang syukur kata baginda sallallahu alaihi wasallam, inda sarra, ketika dia mendapatkan suatu kebahagiaan, wa yashkur, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inda dharra, ketika dia mendapatkan kesempitan, wa huwa yasbir, dan dia bersabar atas musibah yang ditimpanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan, rezeki seseorang itu akan diberikan menurut persediaannya, menurut kecukupannya saja, dan kadar musibah itu, kesabaran itu akan diberikan menurut kadarnya musibah yang diberikan kepadanya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam telah membawa umatnya mampu dalam 23 tahun merubah keadaan alam, merubah keadaan bumi yang dulu sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kezaliman, penuh dengan kemaksiatan, kegelapan, penuh dengan kesyirikan. Begitu baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi, diangkat menjadi rasul, 23 tahun dunia telah dirubah baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu pintar nabi kita. Kita lihat para nabi, para anbiya alaihi salam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Dan kita lihat Nabi Nuh alaihi salam telah diutus kepada kaumnya 1000 tahun. Illa 50 'ama, alf sanatin, 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun dikirim kepada kaumnya. Tetapi kita lihat kaumnya hanya dalam riwayat 80 saja mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal umurnya 950 tahun. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam hanya 23 tahun bumi telah dirubahnya. Manusia telah ditanamkan hidayah ke dalam hatinya. Arab yang begitu gersang berubah menjadi subur, penuh dengan ilmu agama dikarenakan perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Musa alaihissalam, akan datang suatu umat yang mana mereka adalah ummatun marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya pendek, tapi mereka awal masuk surga daripada umat-umat sebelumnya. Amalannya sedikit, sabarnya pun sedikit, syukurnya pun sedikit, tetapi dia
mereka sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh nabi-nabi, Nabi Musa alaihissalam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya nabi, nabi kepada mereka. Saking besarnya fadilah, keistimewaan umat akhir zaman ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikabulkan. Dia adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur pendek 60-70 tahun, tetapi mereka dimuliakan oleh Allah dan diharamkan syurga kepada umat-umat yang terdahulu selain umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk duluan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila ditimbang imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu, imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan imannya umat-umat terdahulu sampai sekarang, maka hadirin tidak ada apa-apanya yang dirahmati oleh Allah. Begitu beratnya imannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ajma'in radhiyallahu anhu. Semoga Allah berikan rahmat kepada beliau. Begitu mulianya umat akhir zaman sehingga banyak para nabi untuk meminta menjadikan nabi kepada umat akhir zaman ini. Tetapi Allah tidak mengabulkan doa-doa mereka, permintaan mereka. Mereka adalah tetap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjalankan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku maka dia masuk surga denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa ma ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Seluruh umatku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Siapa yang enggan itu? Wa qila ma ya Rasulullah? Dan sahabat-sahabat bertanya, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Barang siapa yang man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, siapa yang menjalankan sunnahku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang taat. Man ata'ani dakhalal jannah, dialah yang akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang ingkar, yang tidak taat kepadaku, maka sungguh dia orang yang enggan masuk surga, masuk surga bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ad-dinu ghariba fasayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Agama ini ad-dinu ghariba, agama ini asing, dia akan kembali seperti asing juga. Maka bersyukurlah orang-orang yang asing ini. Siapakah dia? Orang yang menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam ketika umat telah meninggalkannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan diri kita orang yang cinta kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, karena di balik sunnah ada kebahagiaan, di balik sunnah ada kejayaan, di balik sunnah ada syurga, di balik sunnah ada keistimewaan. Maka dengan kita menjalankan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikutilah saya, ikutilah sunnahku, ikutilah baginda sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan Allah ampunkan dosa-dosa kamu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Maha Pengampun, dan Rahim, dan Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibuhum 'adzabun alim. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah berhati-hati orang yang berpaling kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, mungkin dia akan diberikan cobaan ataupun akan diberikan azab yang pedih kepada orang yang tidak menjalankan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang menentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan berkah, bahkan Syahrul Hurum, yang diharamkan di situ peperangan, pertumpahan darah, itu salah satunya bulan Ramadan. Sya'ban pada saat ini kita telah laksanakan, penuh dengan keberkahan.
sebentar lagi insya-Allah dalam 4 hari lagi ataupun 5 hari lagi, sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita untuk menyambut bulan Ramadan. Barang siapa yang senang saja dengan kedatangan Ramadan, maka dia akan masuk syurga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kebanyakan orang yang berpuasa tidak didapatkan dari puasanya kecuali lapar, dan kebanyakan orang yang bangun tahajud, bangun malam tidak didapatkan daripada tahajudnya kecuali letih saja. Kenapa? Karena di bulan Ramadan matanya tidak dijaga, mulutnya tidak dijaga, hatinya tidak dijaga, seluruh anggota tubuh tidak dijaga, sehingga hanya lapar dan capek yang akan didapatkannya. Maka hadirin yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sia-siakan bulan Ramadan. Jangan sampai kita tidak berpuasa. Barang siapa yang meninggalkan bulan puasa, satu hari saja, maka dia akan berdosa besar. Bahkan dia harus membayar kafarah, yaitu 2 bulan berpuasa berturut-turut. 2 bulan dia harus berpuasa selama berturut-turut. Tidak boleh terputus. Tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa gunanya itu kalau kita pun meninggalkan puasa dengan sengaja? Berpuasa kita 2 bulan berturut-turut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita berpuasa 1 tahun saja, 1 tahun penuh untuk mengganti di bulan Ramadan sekali kita tidak puasa, maka tidak akan bisa kita untuk mengimbangi 1 hari puasa di bulan Ramadan. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tidak berpuasa. Kita harus tingkatkan ibadah kita di bulan puasa. Apa derajat, apa nilai ketika kita sudah berpuasa nanti? La'allahum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpuasa nanti derajat yang kita akan dapatkan adalah ketakwaan. Maka ketakwaan ini hadirin, dia akan menjadi suatu benteng untuk kita, kehidupan kepada kita. Dia akan membawa kita kepada jalan yang baik. Dia akan menuntun kita kepada arah yang lurus. Dia akan menuntun kepada keluarga yang sakinah. Dia akan menuntun kepada muraqabatullah, pendekatan kepada Allah. Dan dia akan menuntun kita kepada seluruh penjuru aspek yang ada di dunia ini, sehingga hidup kita akan terarah, sehingga kita akan dapat mengamalkan agama secara sempurna. Karena agama adalah mentaati perintah Allah, mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan ketakwaan kita akan dapat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Kalau tidak ada ketakwaan dalam kehidupan kita, kita akan semena-mena dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini, sehingga kehidupan kita akan seperti hewan. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul khasirun. Dan telah banyak penghuni neraka itu daripada kalangan jin dan manusia. Allah berikan mereka hati, tetapi mereka tidak gunakan hati mereka untuk mengingat, berfikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentang kebaikan. Maka kalau tidak ada ketakwaan tadi dalam kehidupan kita, derajat ketakwaan, maka hati kita akan terus terselimuti dengan penyakit-penyakit. Akan timbul hasad, iri hati akan timbul, berpikiran tidak selalu negatif, positif terus pikirannya, sehingga hadirin dia akan merosak tubuh kita, merusak anggota tubuh kita. Bahkan bukan itu saja, akan merosak seluruh amal-amal kita, sehingga kita akan menjadi orang yang bangkrut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut itu? Alladzi la mala lahu wa la mata'a lahu. Kata sahabat-sahabat, orang yang tidak punya harta dan orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya properti sama sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut adalah datang dengan pahala 1 gunung Uhud, tetapi semua pahalanya telah habis 1 gunung tersebut. Dikarenakan apa? Mulut tidak bisa dijaga, mata tidak bisa dijaga, tangan tidak bisa dijaga, kaki tidak bisa dijaga. Semua akan habis. Bahkan banyak orang yang dizaliminya, banyak yang disakitinya, sehingga saking banyaknya orang yang disakitinya, pahala habis. Maka dulu dia datang dan membawa pahala, dan akhirnya dia datang di hadapan Allah membawa membeban dosa yang besar seperti gunung Uhud.
maka inilah yang bangkrut. Dikarenakan apa? Tidak ada ketakwaan, derajat ketakwaan dalam dirinya. Maka dasar daripada apa? Dasar puasa ini agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan mereka hati, tetapi mereka tidak mau menggunakan hatinya untuk meredam ataupun menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'inul la yubsiruna biha. Allah berikan mereka mata tetapi tidak digunakan untuk melihat yang baik, untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, melihat hal-hal yang buruk. Makanya kata ulama kita mengatakan Allah taala ne doa ke de dia hai. पहला आँख आपका अयूब के लिए है, आपका अयूब के लिए है, आपका अयूब देखना है। और दूसरा आँख दूसरी आँख आप खूबियाँ मतलब आपका भाई का खूबियाँ देखना है। Allah berikan kita dua mata, satu mata melihat kekurangan kita, dosa-dosa kita lihat kekurangan kita, dan satu lagi mata yang kiri kita lihatlah kebaikan saudara-saudara kita. Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian ingat ini, camkan baik-baik. Derajat orang yang melihat kebaikan saudara-saudaranya lebih tinggi daripada salat. Derajat salat begitu tinggi 27 derajat, tapi kita memuliakan, kita menghargai saudara-saudara Islam kita itu lebih jauh besar derajatnya daripada salat. Maka jangan sampai kita merusak, jangan sampai kita menyakiti hati-hati saudara kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita menghancurkan Ka'bah itu dosanya besar, tetapi lebih besar lagi menghancurkan hati-hati saudara-saudara kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tidak bisa untuk berbicara baik, falyaqul khairan aw liyasmut, maka kamu lebih baik diam. Maka kamu lebih baik diam. Kalau seandainya bisa berkata baik, silahkan. Tapi kalau misalnya tidak bisa berkata baik, takut lisan kita ke sana kemari, maka apa? Kita bagus diam. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Yaitu selamatnya manusia kalau kita menjaga lisan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walahum adhanun la yasma'una biha. Allah berikan kepada mereka telinga tetapi mereka tidak mau untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih senang mendengar ghibah, mendengar keburukan-keburukan saudara-saudara kita. Tidak mau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan mereka seperti binatang, kata Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita hidup di dunia ini kalau seperti binatang? Buat apa kita hidup di dunia kalau seperti binatang? Binatang saja, maaf hadirin yang dirahmati oleh Allah, tahu mana itu anaknya, mana itu suaminya, tahu dia. Tetapi kita hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berikan kita semua anggota tubuh, kita tidak gunakan untuk bersyukur kepada Allah, kita tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka kehidupan kita seperti binatang. Bahkan kata Allah, balhum adall, dia lebih sesat daripada hewan lagi, lebih buruk dari hewan lagi. Wa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jangan sampai kita tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jangan sampai, karena ini adalah kita tidak tahu umur kita. Kita tidak tahu umur kita, apakah kita akan hidup di bulan Ramadan berikutnya kita akan hidup lagi, ataupun Allah berikan kita rezeki nyawa lagi ataupun tidak. Maka hadirin, jangan kita sia-siakan bulan Ramadan. Apa gunanya tadi saya bilang, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, satu hari tidak berpuasa di bulan Ramadan, walaupun kita ganti selama 1 tahun, maka kita tidak akan bisa menggantinya, mendapatkan keistimewaan di bulan Ramadan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak berpuasa, maka dia akan dijatuhkan hukum dosa, namanya hukumnya dosa bagi orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah baligh. Tetapi anak-anak kalau tidak berpuasa, dia tidak akan berdosa, Tapi bagi orang yang sudah mukallaf tidak berpuasa, maka dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah
Begitu juga di bulan Ramadan, bulan yang suci, dan di dalamnya kalau kita berbuat amal di bulan Ramadan, solat kita di bulan Ramadan, tilawah di bulan Ramadan, dan berzikir di bulan Ramadan, maka akan ditingkatkan, dilipat gandakan pahalanya di luar Ramadan. Maka begitu mulia bulan Ramadan ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu juga ketika selesai bulan Ramadan, dia menangis kepada Allah, ya Allah, menangis, apakah umur saya akan sampai kepada tahap bulan Ramadan yang akan datang atau tidak? Ini kembali kepada diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, kekuatan untuk menyambut bulan Ramadan. Dan ketika kita dalam bulan Ramadan, kita hiasilah bulan Ramadan dengan amal-amal. Kita tepikan dulu dunia. Kita pisahkan dulu dunia. Ya, kita penuhi dengan amal. Kita penuhi dengan amal-amal kebaikan. Begitu banyak masa kita ke dunia, memikirkan ke dunia. Apa salahnya di satu bulan ini kita pikirkan tentang akhirat, kita pikirkan tentang persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bangun tahajud, tarawih 1 juz di bulan Ramadan. Sunnahnya adalah di bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran sekali. Maka insya-Allah di mushola kita nanti di bulan Ramadan akan kita laksanakan solat tarawih 1 juz per malam. Semoga Allah terima dan Allah rahmati mushola kita ini. Dan bagi bapak-bapak ingin bergabung, insya-Allah ingin solat berjamaah 1 juz di mushola kita ini, maka kita persilahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, memberikan taufik untuk mengamalkan apa yang tadi disampaikan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir adalah selamat untuk menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan menyambut kita bulan Ramadan, akhlak kita akan terbina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak para manusia. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh para sahabat, bagaimana apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya amalan ataupun akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad mempunyai akhlak yang begitu tinggi. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin dulu kita pernah berkata kasar kepada anak-anak kita, memanggil anak kita dengan panggilan yang tidak mengenakan. Begitu kasar kita kepada istri kita, begitu kasar kita kepada mertua kita, emak kita. Maka dengan di bulan Ramadan ini, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah, mendapatkan derajat yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita menjalankannya, itu akan dapat terlaksana, akhlak kita akan berubah, kita akan semakin lembut kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada kawan-kawan kita. Maka saya sebagai pimpinan Pondok Tahfiz Mus'ab bin Umair mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan diri kita, sampaikan umur kita untuk menyambut bulan Ramadan. Barakallah. Ya Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.